Halo semuanya, nama saya Arya Baktadiatma. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan pandangan saya terhadap pembelajaran metode numerik 02 dan muhasabah saya di kelas metode numerik 02 setelah UTS bersama Bapak Dai. Ayo kita pindah ke PowerPoint. Oke, bisa dilihat ini adalah judul dari PowerPoint saya, presentasi saya. Oke, saya bisa next. Oke, topik pertama saya akan bahas adalah siapa dan apa best teaching dari PADAI. Oke, menurut pandangan saya, terdapat dua best teaching dari PADAI. Yang pertama adalah Elon Musk. Kenapa Elon Musk? Karena saya pernah melihat PADAI pernah menyebut dan memposting suatu quote video tentang Elon Musk, tentang pandangannya terhadap proses pembelajaran, di mana pandangan Elon Musk itu sendiri bahwa kita sebagai pelajar seharusnya melihat pembelajaran atau mencari ilmu ini seperti bermain game. Jadi kita harus terus penasaran, terus ingin menggali, terus ingin mendorong batas yang kita punya untuk mendapatkan experience yang baru. Jadi hal ini merupakan best teaching yang sering disebutkan oleh beliau dan ditekankan kepada kita sebagai mahasiswa. Nah, untuk best teaching yang kedua itu, siapa best teaching kedua? Menurut saya adalah PADAI itu sendiri, yaitu pengalamannya. Kenapa begitu? Karena PADAI memberikan pelajaran ataupun mengajar, pasti beliau sudah memiliki pengalaman, sehingga pengalaman itu membentuk sudut pandang ia untuk memberikan pengalaman, untuk memberikan best teaching seperti sekarang. Oke, next. Baik, untuk apa best teaching dari PADAI itu sendiri? Yang pertama adalah consciousness. Nah, consciousness ini atau kesadaran sangat sering ditekankan oleh beliau setiap awal pembelajaran maupun di luar pelajaran. Untuk penjelasan consciousness itu sendiri akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan untuk first principle itu adalah seperti kita membedah hingga dasar dan menguasai dari dasar-dasar topik itu sendiri, yang ketika kita menguasai dasar dari topik itu sendiri, maka kita bisa mengaplikasikannya atau mengembangkan dari dasar topik-topik itu, topik dasar itu. Next. Nah, untuk yang topik kedua adalah consciousness atau kesadaran menurut saya dan PADAI. Yang pertama adalah consciousness menurut saya. Kalau menurut saya, consciousness itu adalah salah satu jenis kesadaran dari manusia, di mana consciousness itu memiliki peran 12-20% keputusan yang kita ambil. Jadi sekitar 80% lebih itu dipengaruhi keputusan kita oleh subconscious mind, yaitu antara sadar dan tidak sadar keadaannya. Nah, hal ini tuh bisa terlihat saat PADAI memberikan contoh di kelas tentang pertanyaannya, apakah lebih memilih nilai ataupun lebih memilih mendapatkan ilmu. Kebanyakan mahasiswa pasti secara sadar akan menjawab untuk mencari ilmu, tetapi kebanyakan mahasiswa itu terbentuk dalam subconscious mind-nya itu bahwa nilailah yang lebih penting untuk di masa depannya. Jadi itu salah satu contoh dari consciousness menurut saya. Yang kedua adalah consciousness menurut Bapak Dai. Menurut pandangan saya, yang saya lihat terhadap Pak Dai, beliau melihat consciousness atau kesadaran sebagai individu yang secara jelas dapat berpikir dan mengambil keputusan sesuai realitas yang ada. Jadi setelah mengambil keputusan sesuai realitas, individu itu bisa mengambil keputusan yang baik, melakukan sesuatu, ataupun bertanggung jawab dengan pilihan yang dia ambil dengan alasan yang jelas pula. Jadi ini maksudnya itu kita sebagai individu itu kita tidak seperti sedang autopilot gitu. Jadi kita bisa menentukan apa yang kita ambil, nggak harus mengikuti apa yang kata orang, apa yang orang lakukan, ataupun keadaan yang menentukan. Jadi kita bisa dengan sadar mengambil kendali dari diri kita sendiri untuk mengambil keputusan. Gitu. Next. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap konten dalam kelas metode numerik. Oke, terdapat 4 konsep. Yang pertama itu adalah konsep kesadaran, konsep topik, aplikasi, dan soal-soal. Untuk konsep kesadaran sendiri,
consciousness sebagai seorang mahasiswa itu selalu sangat ditekankan oleh Padai dari awal dari sebelum pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Seperti contoh, sebelum pembelajaran Padai selalu memberikan before class discussion tentang apa yang bakal dipelajari dan apa yang akan mereka dapat kira-kira untuk mahasiswa setelah melakukan pembelajaran hari itu. Ini merupakan salah satu contoh dari pengaplikasian kesadaran di mana mahasiswa yang ketika melakukan before class discussion ini, mereka menjadi lebih sadar tentang apa yang bakal mereka hadapi dan apa ilmu yang akan mereka dapatkan setelah melakukan kelas ataupun menyelesaikan kelas ini. Nah, untuk topik yang kedua adalah konsep topik. Bapak Dai selalu menekankan topik dasar seperti tadi first principle. Kita harus mengupas ataupun memahami ataupun menguasai dari konsep-konsep dasar yang sedang diajarkan, baru nanti konsep pengaplikasiannya ataupun pengaplikasiannya seperti coding dan lainnya itu akan dijelaskan oleh asisten dosen. Dan untuk yang ketiga akan berlanjut ke aplikasi. Nah, aplikasi yang digunakan ini kita selain menggunakan CFDSoft, OpenModelica, dan coding di Python, menurut saya merupakan suatu penggunaan dari topik yang dibahas itu dapat lebih baik tersampaikan karena kita secara langsung mengaplikasikannya dalam software-software yang ditentukan seperti CFDSoft dan OpenModelica. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, Pak Dai sering memberikan tugas berupa soal-soal ataupun study case yang penyelesaian itu tidak hanya membantu kita memahami topik lagi, tapi juga selain memahami topik yang diberikan, kita juga menggunakan software lain dan codingan lain gitu, sehingga kita menambah pengalaman lagi ataupun ilmu yang kita dapatkan lebih banyak dan kita terlatih untuk menggunakannya. Yang keempat adalah consciousness dalam mempelajari metode numerik. Oke, ini merupakan bagan yang menunjukkan pengaruh consciousness terhadap bagaimana saya mempelajari metode numerik 02 di kelas 02. Jadi pertama adalah kesadaran. Dengan kesadaran saya untuk belajar metode numerik, pertama saya akan mengikuti pelajaran tepat waktu sesuai dengan jadwal. Jadi saya pasti sudah bersiap sebelum kelas dimulai karena pasti ada before class discussion, sehingga saya bisa mengerjakannya tanpa mengganggu atau mengambil waktu saya saat kelas dimulai. Yang kedua adalah menyicil pengerjaan dan belajar. Jadi setelah metode numerik kelas metode numerik selesai, saya memiliki waktu dari Selasa malam hingga Jumat untuk menyicil pengerjaan atau seperti soal-soal ataupun mendalami pelajaran topik yang dibahas pada minggu ini, agar nantinya ketika Sabtu dan Minggu weekend itu saya sudah selesai mengerjakan tugas ataupun bisa mendalami pelajaran topik yang dibahas. Dengan selesainya tugas pada Sabtu dan Minggu, saya memiliki range satu hari lagi, yaitu hari Senin, untuk sebagai hari cadangan, waktu cadangan, ketika mungkin ada kesalahan dalam pengerjaan atau teman saya ketika berdiskusi mendapat insight baru untuk mendapatkan pengerjaan yang lebih optimal. Jadi dengan diselesaikan waktu tugas pada weekend, saya mempunyai waktu aman untuk pengerjaannya lebih baik. Dan selanjutnya setelah selesai penyelesaian tugas, saya bisa bersiap lagi untuk hari Selasa untuk mendalami atau mempelajari ilmu baru di kelas metode numerik. Jadi secara rangkuman dengan kesadaran itu saya bisa menjadikan metode numerik untuk tidak terlalu membebani, karena ketika semakin dekat dengan waktu pengumpulan maka beban akan terasa berat gitu untuk dikerjakan. Jadi dengan consciousness saya bisa mengubah cara pandang saya untuk mempelajari metode numerik menjadi lebih ringan.
Yang kelima adalah muhasabah saya dan apresiasi yang layak saya terima. Oke, muhasabah ini saya akan jelaskan jadi 3 poin. Poin pertama adalah keaktifan. Keaktifan di sini saya ingin menyampaikan bahwa saya terkadang di kelas mungkin beberapa kali sering berpendapat ataupun mempresentasikan diskusi saya dengan kelompok saya. Tapi tak kalah nggak jarang juga saya eh, seperti menghiraukan ataupun tak ragu untuk mau menjawab ataupun sukarela untuk menyampaikan pendapat. Jadi evaluasinya itu kadang ketika Bapak Dai meminta kita untuk aktif, kadang saya juga ikut tidak aktif sehingga Pak Dai malah eh, memakan waktu untuk menjelaskan, mendorong kita untuk lebih aktif sehingga waktu untuk menjelaskan pembelajaran itu kadang sering terpotong dan itu sangat menyita waktu pembelajaran. Dan seharusnya saya ketika melakukan pembelajaran itu harusnya lebih aktif lagi sehingga saya juga membantu untuk mendorong teman-teman saya untuk aktif dalam pembelajaran metode numerik ini. Dan untuk bertanya, saya jarang sekali untuk bertanya di kelas dan kebanyakan saya bertanya itu saat asistensi saja. Jadi menurut saya jika seharusnya saya juga untuk evaluasinya mendorong keaktifan dengan juga bertanya terhadap topik yang disampaikan di kelas. Dan untuk poin kedua adalah pemahaman. Untuk pemahaman yang diberikan, saya bisa sampai saat ini masih bisa memahami pembelajaran yang di kelas, maksudnya ataupun arahannya, tapi evaluasi saya adalah saya kurang mengulangi lagi ataupun memperdalam lagi dengan membaca textbook ataupun referensi lain. Kebanyakan saya hanya mencarinya atau menambah pemahaman itu di YouTube ataupun di referensi-referensi singkat, sehingga pemahaman saya kadang kurang lebih dalam gitu. Seharusnya saya harus memahami lebih ekstra lagi agar lebih banyak itu pemahaman informasinya tentang ilmu yang dipelajari. Dan untuk kemampuan yang saya maksud di sini adalah kemampuan ketika saya mengaplikasikan atau mengerjakan persoalan-persoalan diberikan. Untuk mengerjakannya itu saya mampu memahami apa yang hasil yang diinginkan dan apa yang kita miliki untuk memprosesnya menjadi hasil yang diinginkan. Hanya saja saya memiliki keterbatasan saat melakukan proses seperti coding di Python ataupun di OpenModelica karena kesalahan saya untuk tidak terlalu memperdalami Python dan OpenModelica. Untuk Python sendiri saya hanya mengetahui umum-umumnya saja, jadi saya kurang memahami detail sehingga kadang tidak optimal untuk mengerjakan Python dan perlu mencari referensi-referensi lain dulu ke internet. Dan untuk OpenModelica sendiri saya kurang memahami codingnya, jadi saya sudah berusaha mempelajari, hanya saja karena saya kadang waktunya kurang tepat dan saya kadang suka menunda mempelajari coding OpenModelica, maka pemahaman saya atau kemampuan saya untuk menggunakan OpenModelica masih kurang. Oke, itu menurut saya adalah muhasabah terkait 3 poin yang telah saya sampaikan. Selanjutnya saya akan ingin memberikan besar atau apresiasi yang tepat untuk saya dari kelas metode numerik 02 ini. Jadi berdasarkan pertimbangan saya, apresiasi yang layak saya dapatkan menurut saya adalah di range nilai antara 75 sampai 80 atau dengan nilai B+. Menurut saya ini nilai yang saya dengan sudut pandang saya lihat terhadap saya mungkin untuk Pak Dai sendiri memiliki hak ataupun kemampuan hak untuk memberikan nilai kepada saya
percaya kepada pasti Pardai yang apa namanya memberikan nilai terbaik untuk saya, apapun itu besar atau nilainya. Oke, mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih atas perhatian ya.